ujian-ujian kehidupan. Itu apa saja ujian-ujian kehidupan. Karena kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk diuji. Memang untuk diuji. Oleh karenanya ujian itu merupakan sifat yang melazimi manusia, ya. Kalau dia dihidupkan di atas muka bumi, dia pasti diuji, enggak mungkin tidak. Enggak mungkin ujian tersebut terlepaskan darinya, ya. Karena memang dia diciptakan untuk diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah berfirman, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit kurangnya harta, kemudian buah-buahan, kemudian hilangnya orang-orang yang kita cintai, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian juga Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apa kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk surga sementara belum datang apa ujian yang menimpa seperti ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian? Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan penderitaan, bahkan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ujian sudah pasti. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan untuk berkata kami telah beriman dan dia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maha suci Allah, ya, yang di tangannya lah segala kerajaan di alam semesta ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini untuk menguji, jadi bahan untuk menguji. Untuk menguji manusia. Oleh karenanya Allah tekankan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menghiasi, menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji kalian, ya, mana di antara kalian amal yang terbaik. Jadi ujian itu suatu hal yang pasti, yang tidak bisa terpisah dari seorang manusia jika hidup di atas muka bumi ini, ya. Saya sering sampaikan, kalau ingin hidup ya pasti diuji. Kalau enggak ingin hidup, tidak ingin hidup tanpa ujian ya mati aja, enggak mungkin. Orang pasti diuji, ya. Manusia diuji, kemudian bergembira, kemudian diuji lagi. Demikianlah pernak-pernik kehidupan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Ya, manusia tidak luput dari ujian, ya. Dia lahir dalam kondisi kepayahan, masih kecil, kemudian merangkak, kemudian setelah besar dia harus bekerja, kemudian ada ujian-ujian dalam pekerjaannya, kemudian dia harus menikah, ya, ada kesenangan dengan istrinya, dengan suaminya, dan dalam kehidupan rumah tangga pun banyak ujian. Kemudian dia senang dengan lahir anaknya, kemudian dia dihadapi lagi ujian tatkala mengurus anak-anaknya, dan demikianlah, ya. Kemudian nanti sampai akhirnya dia meninggal dunia juga dengan ujian. Dan lihatlah kenyataan yang ada, ya, semua orang diuji, ya. Kalau kita merenungkan, tidak ada yang tidak diuji, semua diuji, ya. Mau dari orang paling kaya di dunia maupun orang yang paling miskin. Mau dari orang yang paling tenar dengan orang yang tidak terkenal, tidak ada yang mengenalnya. Oh, semuanya, mau laki perempuan, ya, tua muda, semuanya diuji, ya. Semuanya diuji, ya. Kita bicara misalnya, kita bicara orang yang mungkin paling tinggi derajatnya, raja. Apakah raja tidak diuji?
Ya, kita bicara saja misalnya suatu kerajaan, rajanya memegang keputusan, tiba-tiba jadi peperangan, ada penyerangan, ada bom yang dilemparkan ke negaranya, dia diuji, dia pusing memikirkan hal tersebut. Melihat mungkin rakyatnya susah dan yang lain, diuji. Presiden juga sama, diuji. Ya, diuji dengan kondisi yang tidak stabil di negaranya, diuji dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, diuji dengan caci dan makian rakyatnya, ya. Siapapun diuji, ya. Nggak ada yang tidak diuji, ya. Sebagian wanita, ya, sedih. Kenapa? Karena sudah mulai masuk usia 30 tahun lebih, belum ada yang melamarnya. Dia senantiasa berdoa, ya Allah, datangkanlah aku lelaki yang melamarku dan menikahiku. Berkeinginan untuk bisa hidup sebagaimana wanita yang lain, memiliki suami dan rumah tangga yang dia khayalkan. Namun tidak kunjung datang kepadanya. Dia pun diuji dengan kesendiriannya. Sebaliknya ada seorang wanita tiap hari berdoa menangis suaminya yang kurang ajar, ya. Selalu menyakiti hatinya, selalu merendahkan dirinya. Dia berangan-angan, seandainya saya tidak punya suami, seandainya saya tidak punya kehidupan rumah tangga. Ya, seperti itu, ya. Orang sebagian diuji menangis karena wanita mandul, tidak punya anak, ya. Berdoa selalu, ya Allah, berikanlah aku anak, sementara Allah tidak berikan dia anak. Hidup dia tanpa anak, sementara dia begitu sedih melihat ibu-ibu yang lain membawa anak-anak mereka yang lucu-lucu. Di lain sisi ada wanita yang kemudian menangis. Kenapa anak-anaknya nakal, tidak diperhatikan, dicuekin sama anak-anaknya, apalagi di masa tua, ya. Anak-anaknya kemudian sibuk dengan keluarganya, sang orang tua, ayah atau ibunya bersendiri di rumah, tidak ada yang nengok, tidak ada yang perhatian, tidak ditelepon. Itu penderitaan tersendiri. Dan saya pernah ketemu model orang seperti ini. Menderita, anak-anaknya cuek dengan dia, ya. Jadi hidup ini dengan penderitaan. Si miskin, ya, menderita, mungkin dia diuji dengan kemiskinan, berusaha mencari pekerjaan, daftar sana, ngelamar sini, ditolak, ya. Si kaya yang punya perusahaan juga terkadang diuji dengan misalnya musim pandemi seperti ini, kemudian harga barang menjadi jatuh, kemudian tidak ada produksi dan yang lainnya, memikirkan anak buah yang begitu banyak, harus mecat sini, harus PHK-kan ini. Itu adalah penderitaan tersendiri, ya. Sekarang banyak orang juga menjemplungkan dirinya dalam medsos, kemudian dia mencari penderitaan di situ, ya, dengan berdebat-debat, kemudian dicimaki oleh netizen dan yang lainnya. Jadi saya katakan bahwasanya kehidupan ini tidak ada yang luput dari ujian, siapapun dia orangnya, ya. Dan itu adalah tabiat dari kehidupan. Itu suatu hal yang la infikak, dalam bahasa Arabnya tidak bisa terpisahkan dari pernak-pernik kehidupan. Siapa yang ingin hidup, maka dia harus diuji. Kalau tidak ingin diuji, ya mati aja. Gampangannya demikian, ya. Siapa yang tidak pernah merasakan sakit, ya? Siapa yang tidak pernah merasakan sakit? Apakah si miskin saja yang sakit? Orang kaya juga sakit. Orang kaya juga sakit. Memang cuma orang si miskin yang sakit perut kemudian buang-buang air. Orang kaya juga demikian, ya, sakit perut juga, ya. Kemudian juga mengalami penyakit-penyakit yang seperti itu. Ada kemarin kawan cerita, dia punya kenalan, punya harta yang banyak, punya rumah di luar negeri, punya kapal. Kemarin kena corona, nggak bisa apa-apa, kapalnya tidak bermanfaat, rumahnya tidak bermanfaat, apartemennya tidak bermanfaat, meninggal, nggak ada yang bisa nolong, meninggal dunia, ya. Jadi inilah kehidupan. Harus kita sadari bahwasanya memang Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini dalam rangka untuk menguji kita. Ini harus benar-benar terpatri dalam kehidupan kita. Dan ini kenyataan yang ada, tidak ada seorang pun yang luput dari ujian. Siapa yang tidak pernah sedih? Ya, semua orang pasti pernah sedih. Siapa yang tidak pernah sakit? Semua orang pasti pernah sakit. Siapa sih yang tidak pernah marah? Semua orang pasti pernah marah, ya. Siapa sih yang tidak pernah menangis? Semua orang pasti pernah menangis, ya. Mau ratu, mau pembantu, mau raja, mau supir, mau penjual gorengan di pinggir jalan, semua orang pernah menangis, semua orang pernah sedih, semua orang pernah sakit, semua orang pernah marah. Dan itulah pernik kehidupan. Taib, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita ini pasti ada ujiannya, maka kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi ujian tersebut. Saya akan sebutkan beberapa model ujian. Pertama, ujian dengan hal-hal yang di luar keinginan hamba.
di luar keinginan hamba. Itu bukan keinginan hamba ya. Ini seperti apa? Ini banyak ya, seperti musibah. Ya, musibah berkaitan dengan dirinya, dengan tubuhnya, atau hartanya, ya, atau orang yang dia cintainya, keluarganya, anak-anaknya, ya, keluarganya, ya siapa? Anak, istri, orang tua, kakak adik, ya, orang-orang yang dia cintai dan lain-lain, ya. Ya, kita kadang kalau dengar cerita musibah berkaitan dengan tubuhnya, misalnya dia cacat atau dia sakit, dengan hartanya misalnya, subhanallah orang kerja bertahun-tahun mengumpulkan duit begitu banyak, tiba-tiba dia masuk dalam satu transaksi jual beli atau masuk dalam suatu model usaha, tahu-tahu habis semua keringat yang dia sudah keluarkan mungkin bertahun-tahun, sirna dalam seketika. Ujian dalam hartanya, mau diapain? Ya. Atau ujian pada keluarganya, anaknya sakit, istrinya inilah, orang tuanya meninggal lah, kakaknya inilah, adiknya ginilah, ya. Ini contoh ujian, hal ini luar keinginan hamba. Yang kedua, ya, ujian, ya, karena sebab perbuatan hamba. Ya. Kalau yang ini di luar keinginan hamba, ya, ini insya Allah tujuannya adalah untuk mengangkat derajat sang hamba. Tapi ada jenis ujian karena sebab perbuatan hamba itu sendiri. Maka ini bisa kita bagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, karena ketaatan yaitu karena ketaatan yang dia lakukan, yang dilakukannya. Contoh misalnya apa? Misalnya jihad. Jihad, seorang tatkala berjihad dia mengalami banyak ujian. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an misalnya, ya, fala tahinu fi ibtighal qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa yartajuna min Allahi ma la yarjun. Kata Allah, jangan malas dalam mengejar, ya, musuh. Kata Allah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Dan seterusnya. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Ya. Sungguhnya in takunu ta'lamun, jika kalian ta'lamun maksudnya merasakan sakit. Ya, merasakan sakit. Dan orang berjihad akan merasakan sakit, berjalan jauh, keletihan, kepanasan, mungkin tertusuk pedang dan yang lainnya. Kalau kalian merasa sakit, sungguhnya mereka juga merasakan penderitaan apa yang kalian rasakan. Ini musibah ini, merasakan sakit dan yang lainnya adalah akibat sang hamba yang ingin berjihad, sehingga ketika dia melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan musibah, hal-hal yang tidak dia sukai. Seperti juga firman Allah dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u." La yusib dhama'u, ya. Wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Dan seterusnya, kata Allah, tidaklah mereka ketika mereka sedang berjihad, mereka tidak mengalami rasa haus, tidak mengalami keletihan, tidak mengalami kelaparan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi.
ya, kecuali Allah catat itu sebagai pahala ya. Jadi apa yang dialami oleh seorang tatkala sedang berjihad, yang itu sebab dia sendiri, dia melakukan ketaatan. Namun ketaatan itu melazimkan adanya musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Contoh lagi seperti haji dan umrah. Ini pasti ada kesulitan yang dihadapi. Oleh karenanya Nabi SAW berkata kepada para wanita, "Alaikunna biqitalin bijihadin la qitala fihi." Kata Nabi, hendaknya kalian melakukan suatu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Maka para wanita bertanya, Aisyah berkata, jihad apakah itu? Al-haji wal umrah. Haji dan umrah adalah jihad bagi wanita. Oleh karenanya Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ajruki ala qadri nasabik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalamu sesuai kadar keletihanmu. Contoh lagi, misalnya beramar ma'ruf nahi mungkar, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ini pasti ada ujian ya. Makanya ketika Allah berfirman, orang bernahi mungkar apa? Mencegah kemungkaran. Orang lagi bersenang-senang dibilang haram, orang lagi enjoy-enjoy dibilang apa? Haram, enggak boleh. Memutuskan hawa nafsu manusia sedang enak-enaknya kita bilang haram. Ini pasti menimbulkan permasalahan ya. Makanya Allah berfirman, wal asr innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Semuanya merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, kecuali orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian wa tawashaw bis sabr, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Kenapa? Kalau seorang mulai mengingatkan kebaikan, dia harus bersabar, pasti ada ujian. Ya. Demikian juga berkata Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman kepada anaknya, hendaknya engkau menyeru kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah atas apa yang akan menimpamu. Kata para ulama, kenapa setelah amar ma'ruf nahi munkar harus bersabar? Karena setelah amar ma'ruf nahi munkar pasti ada ujian. Makanya setelah itu disusul dengan wasbir, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena setelah bernahi munkar pasti menghadapi ujian. Makanya namanya ustadz, namanya siapa, pasti kalau dia bernahi mungkar pasti ada yang tidak suka ya. Apalagi dia bilang ini haram, itu haram dan yang lainnya ya. Jadi ini musibah-musibah yang tidak disukai, tetapi karena sebab ketaatan yang dilakukan hamba, maka ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya karena kemaksiatan. Maka Allah juga kasih musibah-musibah karena maksiat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Semua musibah pasti akibat perbuatan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada musibah yang menimpa dirimu kecuali karena dirimu sendiri, ya. Karena kemaksiatan yang dilakukan. Maka Allah memberikan musibah-musibah karena akibat maksiat. Ini musibah ya. Jika dihadapi dengan sabar, sabar maka apa? Maka menggugurkan dosa, mengangkat derajat.
Jika tidak sabar, bagian dari hukuman. Bagian dari hukuman, bahkan bisa jadi semakin parah. Bahkan bisa jadi semakin terpuruk, semakin nambah dosa. Baik. Inilah secara umum ujian yang mungkin akan datang kepada kita berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita sukai, ya. Ini ujian yang tidak kena hamba dalam rangka mengangkat derajat yang pertama, dan ini musibah macam-macam sama. Yang lain juga musibah mungkin mengenai tubuh, mengenai harta, mengenai anak-anak. Tapi kalau ujian dengan hal yang di luar kemampuan keinginan sang hamba dalam rangka mengangkat derajat, ya. Maka saya katakan ini dialami oleh para nabi, para ulama. Mereka, ya, dosanya mereka sedikit dan mereka diuji oleh Allah dalam rangka untuk mengangkat derajat mereka. Makanya yang paling banyak ujiannya para nabi, ya. Para nabi ini golongan yang spesial, ya. Nah, kita mungkin dua ini. Kalau kita, ya, memasukkan golongan ke situ agak sulit, tapi kita biasanya dapat ujian karena dua model ini, karena ketaatan yang kita lakukan, kita bersabar menghadapinya, kita dapat pahala. Kemudian, dan ini yang paling banyak mungkin kita karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan, maka kalau kita sabar, kita menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Kalau kita enggak sabar, maka ini adalah bagian daripada hukuman yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita enggak sabar, semakin menambah dosa-dosa kita. Baik. Ini pertama. Sekarang habis ini saya akan bahas tentang bagaimana sikap seorang dalam menghadapi ujian. Baik, sekarang bagaimana sikap manusia menghadapi ujian? Ya. Sikap manusia dalam menghadapi ujian. Maka secara umum ada beberapa tingkatan, ya. Yang pertama al-jazi'. Al-jazi' itu mengeluh, ya, tidak menerima. Kemudian yang kedua as-sabir, yaitu bersabar. Kemudian yang ketiga ar-radhi, ridha dengan musibah. Yang keempat asy-syakir, bersyukur. Baik. Adapun al-jazi atau jaza, dia mengeluh tidak menerima, ya, maka jelas, ya, nampak dari apa? Nampak dari hal ini, ya. Nampak dari lisan, ya, tulisan, perkataan, ya, tulisan dan perbuatan. Nampak seorang tidak suka, ya. Asalnya di hati, ya. Tempatnya di hati, ya, di hati, ya, kemudian nampak dari lisan, tulisan dan perbuatan. Contoh, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ini menunjukkan dia tidak sabar, ya. Seperti seorang lagi musibah kemudian dia mukul-mukul apa? Mukul-mukul istrinya atau mukul-mukul suaminya. Dia tidak terima. Dia mukul-mukul tempat tidur, dia mukul-mukul tembok, banting sana, banting sini. Ini apa ini? Ini menunjukkan tidak sabar. Ya sudah. Orang seperti ini berdosa. Apa yang dia dapat dari musibah itu? Ya. Musibah, ya. Menambah dosanya. Menambah dosanya. Musibah di atas musibah. Sama musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah, ya. Seperti ini, ya. Karena
Terkadang nampak dari perkataannya, ya. Ya Allah, kenapa kau ambil anakku, ya Allah? Ini seperti anaknya meninggal, kemudian dia, sekarang wanita-wanita tidak kuat, kemudian teriak sana teriak sini, mengatakan ya Allah, protes seakan-akan apa yang Allah lakukan kepadanya adalah hal yang salah. Kenapa engkau ambil anakku? Kenapa ini? Kenapa anu, ya? Kemudian dia marah sana marah sini, ya. Saya kadang sedih mendengar sebagian kejadian, ada seperti seorang wanita, kemudian sudah lama ngaji, bahkan sudah pakai cadar, begitu terkena musibah, udah lepas apa yang dia pelajari selama ini, kemudian kayak seakan-akan hilang begitu saja. Ya. Subhanallah, ya ukhti, anti sudah ngaji, anti sudah pakai jilbab, anti sudah cadar, kemudian dikasih musibah, kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang protes tersebut dia dalam bentuk tulisan, dalam bentuk perbuatan tadi, banting sana banting sini. Hati-hati, ini namanya jaza tidak menerima, dan ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram, ya. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar itu bagaimana maksudnya? Maksudnya hatinya pedih, namun dia menahan diri, ya, lisannya dan perbuatannya. Makanya as-sabar dalam bahasa Arab dari al-habs, ya. As-sabar secara bahasa sama dengan al-habsu. Al-habsu artinya itu menahan. Baik. Dia hatinya sedih, dia sulit, tapi dia nerima. Dia maksa diri untuk apa? Menerima. Ini hukumnya apa? Hukumnya ini wajib. Ya, ini hukumnya wajib. Meskipun dia tidak suka dengan hal tersebut, ya, hatinya pedih. Hatinya apa? Dia tidak suka dengan musibah tersebut. Dia tidak suka dengan musibah tersebut. Tapi dia sabar. Maka orang yang melakukan hal ini dia dapat pahala, ya. Dapat pahala, ya. Pahala, kemudian apa? Diampuni dosa-dosanya. Mungkin diangkat derajatnya, ya. Ini sabar. Yang ketiga, yang lebih tinggi daripada sabar, dia ridha dengan musibah. Ridha dengan musibah itu apa? Hatinya tidak pelih, hatinya, ya, tidak menyesal, ya, tidak marah, ya, hatinya menerima itu semua. Kenapa? Karena dia ridha. Jadi ridha ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Nah, apa hukumnya ridha di sini? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia wajib atau sunnah. Yang benar hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, yang wajib sabar. Kalau dia melakukan ridha berarti lebih daripada yang seharusnya. Maka ini adalah pahalanya lebih besar tentunya, ya. Pahalanya lebih besar. Besar daripada sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu, ini sebenarnya semuanya ini teori. Kalau kita lagi terkena, kita bisa tahu kita masuk yang mana. Kita bisa tahu kita masuk yang mana. Yang asyakir ini derajat yang lebih tinggi, ya. Derajat tertinggi. Yaitu apa? Dia senang dengan musibah tersebut. Dia senang dengan musibah tersebut. Dan dia tidak ingin, ya, hilang musibah tersebut. Atau artinya bagi dia tidak jadi masalah, ya, dan dia tidak masalah baginya musibah tersebut bersamanya. Senantiasa bersamanya. Dan ini derajat yang sulit. Bagaimana seorang bersyukur dengan musibah, ya. Tapi ada orang-orang seperti itu. Dia bersyukur dengan musibah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya bisa bersyukur?
Maka ada hal-hal di sana yang mungkin harus kita perhatikan agar kita bisa bersyukur dengan musibah-musibah yang kita alami. Perhatikan di sini ya. Ada 3 hal. Yang pertama, melihat ya kepada yang lebih susah. Kemudian merenungkan, yang kedua ya, merenungkan ganjaran musibah. Yang ketiga, merenungkan hikmah musibah. Hikmah musibah. Baik, kita melihat kepada yang lebih susah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzur ila man asfala minkum. Jangan lihat ke atas, tapi lihat kepada yang lebih bawah. Ya akhi, kita terkena musibah apapun, kita harus bersyukur musibahnya masih lebih ringan, ya, masih lebih ringan. Masih ada yang terkena musibah lebih parah daripada kita, ya. Kita mungkin, aduh, kena musibah, ya Allah, enggak ada untung tahun ini. Kita enggak ada untung, ada yang lain rugi. Yang rugi juga kena musibah. Dia sih, tapi alhamdulillah bisa bersyukur. Ada orang yang bukan cuma rugi, bahkan hilang semua hartanya. Ya. Ada orang terkena musibah mungkin kakinya, dia harus berjalan pakai tongkat. Masih ada yang terkena lebih parah dari musibah, dia enggak punya kaki. Ya. Yang punya kaki di orang kursi roda, masih ada yang lebih parah, yaitu tergeletak di atas tempat tidur, enggak bisa apa-apa. Ada yang seperti itu. Jadi ketika dia merenungkan ini semua, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merenungkan ganjaran musibah. Ganjaran musibah sangat banyak, ya. Di antaranya apa? Mengurangi dosa. Mengurangi dosa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul humma fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Kata Nabi, jangan kalian mencela demam. Sungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Demam saja menghilangkan dosa, apalagi penyakit-penyakit lebih parah daripada itu. Demam saja menghilangkan dosa, apalagi penyakit lebih parah daripada itu. Ya, contoh lagi Nabi SAW ketika menyinggung orang sakit, kata Nabi, "Tahur, la ba'sa tahur insyaallah." Apa artinya sih? Tidak apa-apa, semoga tahur. Semoga penyakit yang menimpamu menggugurkan dosa-dosamu, ya. Menggugurkan dosa-dosamu. Nabi SAW juga bersabda, "La yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hazanin wala hammin, ya, wala syauka yushakuha wala adhan, ya, illa kafarallahu biha khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, letih, capek, kerja apa segala. Kalau dia syukuri, dia bersabar, mengurangi dosa-dosa. Walana wasabin, penyakit, tidak ditimpa dengan penyakit apapun. Penyakit apapun, Rasulullah umumkan. Penyakit apapun menghilangkan. Kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi penyakit lebih daripada itu. Pusing, mau pening kepala, sakit kaki, mau penyakit apapun, mengurangi dosa-dosa. Kemudian apa? Wala hazanin, tentang kesedihan masa lalu yang selalu membuat dia ingat kembali, membuat dia ingat apa? Kembali, ya. Ini kesedihan masa lalu. Kemudian wala hammin itu kekhawatiran masa depan. Ya, kekhawatiran masa depan, nanti bagaimana, bulan depan bagaimana, bulan depan ini juga kalau dia sabar maka akan menghilangkan dosa-dosanya. Wala ghammin kegelisahan. Kegelisahan, dia gelisah, hati enggak tenang. Ada apa ini? Hati enggak tenang. Itu mengurangi dosa-dosanya. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan, terkadang di antara kebaikan Allah, Allah memberikan hukuman kepada atau mengurangi dosa-dosa orang dengan sekedar itu, sedengar gelisah. Alhamdulillah anaknya tidak diambil oleh Allah. Alhamdulillah hartanya tidak dihilangkan oleh Allah. Cuma apa? Gelisah, sedih, itu mengurangi dosa-dosa, ya. Kemudian wala adzan, tidak ada gangguan yang menimpanya dari orang lain. Ada yang mencaci maki dia, ada yang merendahkan dia, ada yang mengambil hartanya, ada yang menzalimi dia, ya. Sampai duri yang melukainya, maka itu semua adalah penggugur dosa-dosanya. Ini mengurangi dosa. Kemudian apa? Mengangkat derajat. Mengangkat apa? Derajat. Mengangkat derajat, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya seorang hamba, Allah inginkan dia punya derajat lebih tinggi, tetapi Allah lihat amal dia, ternyata amal dia tidak cukup untuk mendongkraknya naik ke atas derajat yang tinggi. Maka Allah kasih dia ujian, supaya pahala ujian tersebut sangat besar. Kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang yang diuji mendapat ganjaran tanpa batas, maka dengan pahala yang besar tersebut dia bisa didongkrak naik surga yang tinggi.